Yuk, Assalamualaikum, yuk. selamat siang Ibu Eka. Selamat siang, Bu Ella. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Ella. Gimana, Bu Ella, kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat. Oke Bu, saya ikut senang ya dengarnya kalau misalkan kita sama-sama sehat. Ayo Bu, silahkan Alhamdulillah. duduk dulu Bu. Iya, terima kasih nih, Bu Ella. Oke, ini kebetulan tadi ada yang apa? Yang ngasih pisang goreng nih Bu. Silahkan dicicipi. Wah, makasih banget loh, Bu Ella. Saya dateng, Bu Ella bikinin pisang goreng. Makasih, Bu Ella. Saya sambil cicip ya. Iya, sama-sama Bu. Iya, sama-sama Bu ya. Oke, Iya, sesuai dengan rencana kita kemarin tuh Bu ya. Kan kita iya, udah janjian nih mau ketemu ya. Nah, ada apa nih iya. Bu? Ada yang ingin disampaikan atau misalkan ada yang bisa saya bantu gitu? Ini Bu Ella, kemarin tuh saya itu habis selesai banget nih supervisi sama ibu kepala sekolah. Setelah supervisi kok saya merasa kurang percaya diri ya Bu Ella ya. Kayaknya tuh Hmm. banyak kurangnya gitu saya gitu Bu Ella. Oh, begitu ya. Lalu Mm-mm. dari kepala sekolah sendiri, menurut kepala sekolah itu bagaimana dari supervisi Ibu kemarin? Ya menurut kepala sekolah tuh saya belum memaksimalkan pemanfaatan teknologi Bu Ella di kelas saya. Jadinya anak-anak itu kelihatan bosan, kurang semangat lah gitu Bu Ella. Begitu ya. Oh, jadi Mm-mm. menurut kepala sekolahnya Bu Eka belum bisa memanfaatkan teknologi secara maksimal gitu dalam pembelajaran di kelas, begitu ya Bu ya? Ya kurang lebih begitu Bu Ella. Oh, kalau begitu, kira-kira apa nih yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu dapatkan dalam pembelajaran di kelas? Ya saya ingin memperbaiki pembelajaran saya, Bu Ella, dengan menggunakan media teknologi seperti saran Ibu Kepala Sekolah, Bu Ella. Oh, jadi tadi kan Ibu sampaikan ya, menurut kepala sekolah Ibu, pembelajaran di Mm-mm. kelas yang memanfaatkan teknologi itu pembelajaran Mm-mm. yang sangat baik ya. Nah, Mm-mm. misalkan Mm-mm. kalau kita kasih skala penilaian ya, Mm-mm. berkaitan dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin ya di kelas. Mm-mm. Nah, Mm-mm. kira-kira skala nilai Ibu berapa? Level antara level 1 sampai 10. Ibu berada di level berapa? Ya, kalau dilihat-lihat nih, Bu Ella nih, saya ada di level 6 kali ya, Bu Ella ya. Mungkin sih ini, mungkin saya masih di level 6. Oh, begitu. Nah, nanti kalau misalkan setelah ada perbaikan proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi, kira-kira level berapa yang ingin Ibu capai dari perbaikan pembelajaran itu, skala penilaiannya? Kalau bisa sih saya ingin mencapai nilai maksimal gitu ya Bu ya. 10 mungkin ya. Hebat. Tapi ya kalau tidak bisa ya setidaknya saya bisa di atas nilai 6, mungkin bisa jadi 8 atau 9 gitu Bu Ella. Oh gitu ya, hebat ya, semangat banget nih Bu Eka nih, keren dah. Jadi pengen maksimal ya Bu ya. Nah sekarang Iya. kalau untuk mencapai nilai tersebut itu nih, kira-kira Bu Eka sendiri ada tidak kompetensi atau kemampuan yang sudah Ibu kuasai dalam hal teknologi, misalkan untuk membuat media pembelajaran seperti itu Bu? Kalau dalam pemanfaatan teknologi itu saya eh, bisa sih Bu searching-searching dari Google gitu ya, YouTube, terus menggunakan aplikasi sederhana, misalnya saya copy link YouTube gitu, bisa sih Bu saya. Oh, itu mah tuh udah bagus sekali ya Ibu ya. Jadi menurut saya itu bisa Ibu Mm-mm. jadikan peluang atau modal Ibu untuk memperbaiki proses pembelajaran Ibu di kelas.
Jadi dari kebiasaan-kebiasaan ibu itu, ibu bisa gunakan sebagai modal ibu untuk membuat media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Nah, menurut ibu kira-kira dari kebiasaan ibu itu, ibu punya ide apa? Betul juga sih Bu ya. Apa saya bikin video pembelajaran aja kali ya, supaya pembelajaran saya lebih menarik gitu Bu Ella. Wah, luar biasa sekali itu ibu. Menurut saya Mm-mm. itu ide yang bagus ya. Nah, jadi kan kalau misalkan dengan membuat video pembelajaran, kan nanti pembelajaran kita di kelas itu lebih menarik ya buat anak-anak Bu Eka ya. Nah, lalu Mm-mm. kira-kira nih, strategi apa nih yang akan Ibu lakukan untuk membuat media pembelajaran yang berupa video pembelajaran itu? Mungkin strateginya saat ini saya memanfaatkan apa yang sering saya lakukan tadi itu ya Bu ya. Seperti melihat video tutorial di YouTube mungkin. Atau saya bisa membuka PMM untuk referensi media pembelajaran gitu Bu. Begitu ya, subhanallah, luar biasa ya Bu ya. Nah, jadi Ibu bisa melalui YouTube ya melihat apa tutorial membuat video pembelajaran yang menarik ya Bu ya. Heeh. Nah, Heeh, kira-kira heeh, heeh. dalam dalam proses pembuatan video pembelajaran itu, Ibu Hmm. membutuhkan waktu berapa hari kira-kira, Bu? Eh, 2 atau 3 hari mungkin ya Bu ya. Dalam satu video Jadi pembelajaran itu. cepet ya Bu ya, kalau gitu ya. Nah, Ibu yakin gak nih? Mm-mm. Kira-kira dari waktu yang Ibu sebutkan tadi, Ibu Mm-mm. bisa menyelesaikan satu buah video dalam waktu 2 atau 3 hari itu. Yakin gak Ibu? Menurut saya yakin sih Bu, karena kan dengan saya membuat video pembelajaran itu kan pembelajaran di kelas itu semakin menarik tuh Bu Ella tuh. Jadi anak-anak saya lebih bisa bersemangat di kelas gitu Bu Ella. Terus pembelajaran saya juga mungkin nggak monoton lagi seperti umpan balik yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah kemarin. Oke deh kalau begitu ya. Kalau menurut Bu Eka itu sudah yakin banget ya. Kira-kira nih, tolak ukur Bu Eka atas keberhasilan dalam rencana aksi atau rencana dari yang akan Ibu lakukan itu kira-kira tolak ukurnya itu seperti apa, Bu? Untuk ukuran keberhasilannya, tentunya saya melihat antusias dari anak-anak dalam mengikuti pembelajaran, terus si anak menjadi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, kemudian anak pemahamannya semakin meningkat mengenai materi yang saya sampaikan, Bu Ella. Itu sih yang saya harapkan. Gitu. Oh, oke deh kalau begitu ya, Bu ya. Mm-mm. Tadi kan Mm-mm. Ibu sudah menyampaikan, katanya Mm-mm. mau membuat video pembelajaran sebagai media pembelajaran ya, Bu ya. Mm-mm. Nah, Iya, kira-kira iya. dalam proses pembuatan video pembelajaran itu, Ibu ada kendala nggak yang misalkan akan Ibu hadapi dalam proses pembuatannya? Saat ini kendala terbesar saya mungkin waktu ya, Bu ya. Karena kan dalam membuat video pembelajaran itu kan saya harus konsisten serta komitmen. Tapi di luar itu kan eh, saya ada kesibukan yang lainnya, Bu, misalnya mengajar dan tentunya administrasi-administrasi yang lain pun harus saya persiapkan. Belum lagi nanti jika ada tugas tambahan dari Ibu Kepala Sekolah, Bu Ela nih, kayaknya sih waktu sih, Bu. Oh gitu ya. Oh Mm-mm. jadi kendala Ibu tuh dalam hal waktu ya Bu ya. Sama sih Iya. ya, misalkan yang namanya guru kan emang tugasnya kadang-kadang ada tambahan juga ya Bu ya. Nah, Mm-mm. dari kendala Ibu itu, eh, kira-kira bagaimana cara Ibu mengatasi atau mengantisipasi kendala yang Ibu hadapi itu? Kira-kira bagaimana caranya?
Mungkin saya akan membuat jadwal, Bu, untuk membagi waktu sebaik mungkin. Jadwal yang saya buat itu nanti antara jadwal mengajar, kemudian tugas-tugas yang sehari-hari, apa yang harus saya lakukan, dan video pembelajaran yang harus saya buat nanti. Mungkin itu sih, Bu, rencana saya tuh saya akan membuat jadwal. Oh gitu. Jadi Ibu akan membagi waktu ya Bu ya dengan cara membuat Mm-mm. jadwal. Mungkin seperti membuat skala prioritas ya Bu ya. Jadi Iya, mana yang seperti itu harus sih Bu Ibu Ella. Ah, ah, dahulukan ah. gitu ya. Oh Iya, iya. iya, Ya. iya. Oke. Kurang lebih seperti Hmm. itu sih Bu Ella. Lalu apa nih komitmen Ibu terhadap Kenapa Bu Ella komitmen suaranya? Ibu tuh apa tet- gitu? Oh, komitmen saya ya. Komitmen Komitmen, Ibu dalam eh, terhadap rencana yang akan Ibu buat. iya. Komitmen saya tentunya akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Bu Ella lebih maksimal lagi. Kemudian saya banyak berlatih supaya dalam membuat video pembelajaran itu lebih menarik, tidak monoton, serta lebih bervariasi, Bu Ella. Oke deh Bu ya. Lalu Mm-mm. dalam membuat video pembelajaran itu kira-kira ada tidak yang membantu Ibu untuk menjaga komitmen tersebut? Kira-kira siapa yang akan membantu Ibu dalam menjaga komitmen itu? Paling saya minta tolong sama rekan sejawat, Bu Ella. Minta tolong diingatkan, kemudian setelah diingatkan, saya minta feedback dalam membantu saya dalam membuat video pembelajaran. Kira-kira video pembelajaran saya ini kurangnya di mana? Misalnya gitu sih, Bu. Jadi memanfaatkan kolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu ya. Mm, mm, Lalu mm, mm. bagaimana nih Betul, tindak Bu. lanjut dari kegiatan kita hari ini? Menurut Ibu, Tin- apa nih tindak lanjut dari kegiatan coaching kita hari ini? Tindak lanjutnya dari kegiatan coaching ini ya saya akan segera mencari sumber-sumber yang relevan, Bu Ella. Saya untuk jadikan referensi dalam membuat video pembelajaran yang baik. Terus saya nanti akan saya terapkan di kelas saya dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Oke, kalau begitu semoga semuanya dapat terlaksana dengan baik ya Bu ya. Nah, jadi Iya, Ibu iya, dapat insya kembali Allah. bekerja. Jadi Ibu dapat kembali bekerja dengan nyaman, dengan hati yang Iya, senang gitu Bu ya. iya, Oke. Nah, iya, Bu. menurut Ibu nih, apa nih yang kita dapatkan dari hasil coaching ini? Yang saya dapatkan dari coaching ini ya tentunya pencerahan nih Bu Ella nih. Tadi kan saya kemarin itu saya setelah disupervisi itu merasa kurang percaya diri nih Bu Ella nih. Tapi setelah ngobrol sama Bu Ella, saya mendapat pencerahan, terus kemudian lebih semangat lagi nih Bu Ella, dan tentunya saya menemukan solusi dengan cara ya itu tadi yang membuat video pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi yang ada di sekolah dan saya lebih sering berlatih lagi lah buat video pembelajaran Bu Ella. Oh iya, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi nggak sabar Ya, nih dengar cerita Ibu Eka setelah nanti apa membuat video pembelajaran dari hasil tindak lanjut kita hari ini ya Bu ya. Nah, iya, mudah-mudahan segera terlaksana ya Bu ya. insya Allah Bu, segera setelah saya habis ngobrol-ngobrol ini saya langsung deh Bu buka tutorial ya untuk membuat media pembelajaran nih Bu, supaya murid saya senang, semangat. Oke, baik deh Bu ya. Nanti kalau Iya, begitu kita ngobrol lagi ya Bu ya setelah Ibu melakukan aksi nyata bagaimana Bu? oke. Siap Bu Ella.
Nanti jangan bosen-bosen ya dengerin cerita saya setelah ini dan Oh, selanjutnya enggak dong, lagi. Bu. Dengan senang hati. Oke deh, Bu. Kalau gitu Iya, kita tutup aja ya pembicaraan kita hari ini. Soalnya hari ini kebetulan saya ada acara juga sama hmm, rekan-rekan saya yang lain ya, Bu ya. Terima iya, kasih Ibu udah mau cerita sama saya. Semoga kegiatan kita hari ini ada manfaatnya ya, Bu ya. hmm, iya. Makasih banyak ya Bu Ella. Kalau begitu saya izin pamit dulu ya Bu Ella. Terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini Bu Ella. Oh iya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Bu Eka. Gimana kabarnya hari ini Bu Ella? Alhamdulillah, saya sehat, Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat Bu Ella. Silakan masuk Bu Ella. Oh iya, Ibu, terima kasih. Ini kebetulan nih Bu Ella nih. Tadi hari ini sekolah saya panen sukun nih Bu Ella. Jadi hari ini di sekolah saya ada yang goreng sukun Bu Ella. Silakan dicicipi Bu Ella. Ya Allah, enak ya ini panen sekaliannya. Mahatunun ini, Bu. Ini kan Iya, sukunnya enak nih ya. Jadi nggak enak saya. iya, Makasih, iya, Bu. iya. Sambil dicicip aja ya kita ngobrol gimana gimana nih Bu Ella. Kemarin kan kita udah janjian ya mau ngobrol hari ini Bu Ella. Apa nih yang mau Bu Ella ceritain ke saya? Mungkin saya bisa bantu gitu Bu Ella. Oh iya nih, Bu nih ya. Saya mau curhat dikit nih, Bu ya, cerita. Ibu ya, kan saya habis disupervisi ya sama kepala sekolah saya. Iya, iya, Kemudian iya. setelah itu visi tersebut banyak sekali nih yang harus saya miliki. Pembelajaran saya Mm-mm. di kelas yang saya lakukan ya Bu ya. Jadi setelah Mhm. dilakukan visi itu, saya jadi merasa kurang percaya diri karena merasa banyak kekurangan gitu deh Bu. Oh, gitu ya. eh Lalu saran dari kepala sekolah setelah melakukan supervisi kemarin itu apa tuh Bu Ella? Ya, hasil evaluasi dari supervisi kemarin itu, menurut kepala Mhm. sekolah saya dalam kegiatan Mhm. pembelajaran saya belum maksimal dalam pemanfaatan teknologi untuk media pembelajaran seperti itu, Bu. Gitu ya. Jadi menurut kepala sekolah Bu Ella belum bisa memanfaatkan teknologi ya secara maksimal dalam pembelajaran gitu ya Bu Ella ya. Ya, kurang lebih begitu, Ibu. Hmm. Ah gitu. eh Kalau saya boleh tahu nih Bu Ella nih di sekolah Bu Ella ada kan ya fasilitas seperti infokus gitu ya atau Iya, infokus atau internet gitu Bu? Ada ya? iya, Alhamdulillah Iya. ada, Ibu, Ah, ada. oke. Oke, kalau begitu nih Bu Ella nih, apa nih yang mau Bu Ella tuju dalam pembelajaran? Apa sih yang ingin Bu Ella inginkan gitu loh Bu Ella dalam pembelajaran? Jadi saya tuh inginnya dalam pembelajaran saya itu berdasarkan masukan dari kepala sekolah kemarin ya Bu ya. Jadi saya tuh bisa Mhm. memanfaatkan teknologi secara maksimal sebagai Mhm. media pembelajaran di kelas seperti itu Bu. Yang saya inginkan. Oh gitu. Jadi menurut kepala sekolah Bu Ella nih, pembelajaran di kelas yang memanfaatkan teknologi itu sangat baik gitu ya Bu ya. Iya, Oke, Bu. jadi gini Bu Ella, kalau diberikan skala penilaian terbaik nih kegiatan pembelajaran yang Bu Ella lakukan selama ini, kira-kira nih Bu Ella itu ada di level berapa nih dari angka 1 sampai angka 10 Bu Ella? Ya, kalau dilihat dari skala penilaian,
Mungkin saya Hmm. masih ada di level 6 kali Bu ya. Kurang lebih seperti itu Ibu. Hmm, jadi Bu Ella menilai diri Bu Ella itu ada di level 6 ya Bu ya? Oke. Iya Ibu. Kemudian setelah itu setelah kita ngobrol-ngobrol nih Bu Ella nih, terus ada perbaikan ya Bu Ella. Kira-kira Bu Ella itu ingin meningkatkan di level berapa nih Bu Ella? Kalau bisa sih saya ingin mencapai nilai sempurna ya Bu, misalkan 10 gitu. Tapi kalau misalkan tidak bisa pun setidaknya ada kenaikan dari level kemarin, misalkan ada apa? Naik menjadi 8 atau 9 gitu Ibu. Pengennya. Luar biasa Bu Ella, semangat banget nih. Saya seneng banget dengernya. Saya kalau Bu Ella semangat, saya juga jadi lebih semangat nih Bu Ella nih. Keren. Kemudian nih Bu Ella nih, tadi kan Bu Ella ingin menaikkan ya ke angka 10 atau kalau nggak bisa itu jadi angka 8 atau 9 gitu ya Bu Ella ya. Iya, iya Ibu. Ah, ah. Kemudian nih untuk mencapai nilai angka 8 atau 9 itu nih Bu Ella nih apa nih? Ada nggak nih kemampuan yang Bu Ella kuasai dalam hal teknologi misalnya untuk media pembelajaran? Nah, kalau dalam pemanfaatan teknologi sih selama ini saya bisa Bu ya. Hmm. Saya sering Hmm. menggunakan internet, sering juga ngelihat konten-konten YouTube ya tentang pembelajaran yang bagus Hmm. itu seperti apa. Kemudian saya Hmm. juga sering menggunakan aplikasi sederhana yang sering saya pakai gitu Bu. Wah, bagus tuh Bu. Menurut saya itu udah jadi modal Ibu tuh Bu. Jadi peluang yang bisa Ibu ambil dari kebiasaan Ibu tadi tuh untuk melakukan perbaikan ya, perbaikan kegiatan pembelajaran. Kira-kira Ibu punya ide nggak? Ada nggak idenya nih Bu yang muncul di benak Ibu? Ya, betul juga sih Bu ya. Dari kebiasaan saya itu saya mungkin saya coba buat video pembelajaran kali Bu ya. Jadi saya Ah bisa iya tuh. membuatnya dengan aplikasi-aplikasi kayak Canva gitu kali Bu ya. Nanti saya coba Oh, dikit-dikit kali Bu ya. Hmm. oh iya. Keren tuh Bu, menurut saya ide Ibu itu udah bagus banget nih Bu Wela nih. Kalau dengan membuat video pembelajaran kan nanti pembelajaran kita itu bisa menjadi lebih menarik ya Bu ya untuk anak-anak. Terus nih strategi apa nih yang mau Bu Ela lakukan untuk membuat video pembelajaran ini nih Bu Ela? Ya mungkin strategi saya saat ini, Mhm. jadi saya akan lebih sering melihat apa video tutorial dalam Mhm. membuat video pembelajaran ya. Jadi saya ngelihat konten-konten bagaimana cara membuat video pembelajaran yang menarik, kemudian yang ada kaitannya tentang cara membuat video pembelajaran yang supaya anak-anak itu tidak monoton, kemudian yang Hmm. bervariasi ya. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Begitu ya, bisa sih ya. Jadi bisa melalui YouTube berarti ya Bu ya melihat tutorial nih. Kira-kira nih Bu Ella nih eh, butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan satu video pembelajaran Bu Ella? Ya, insya Allah sih menurut saya bisa menyelesaikan 2 atau 3 hari ya untuk membuat satu video pembelajaran. Insya Allah, Bu. Cepet itu Bu Ella, keren banget deh. Jadi Bu Ella yakin nih untuk membuat video pembelajaran ya Bu Ella ya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas gitu ya Bu Ella ya. Insya Allah saya sangat yakin, Bu ya. Karena menurut Ah, saya eh, kalau sekarang kan dengan menggunakan video pembelajaran sebagai media pembelajaran itu kan banyak mm-mm. variasinya, kemudian juga Iya. tidak monoton dan Mm-mm. mudah-mudahan bisa lebih efektif dalam pembelajaran dan tentunya bisa lebih menarik untuk anak-anak dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Seperti itu, Ibu. Iya. Oke.
Kalau menurut Bu Ela nih, apa nih ukuran keberhasilan dari kegiatan pembelajaran di kelas dengan video pembelajaran Bu Ela sebagai media pembelajaran? Nah, untuk ukuran keberhasilan tentunya saya melihat dari antusias anak-anak ya Bu dalam kelas. Kemudian si Mhm. anak itu menjadi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian pemahaman si anak juga semakin meningkat mengenai materi yang disampaikan. Dan Mhm. tentunya nilai pengetahuan mereka saya harapkan bisa meningkat juga gitu dalam pembelajaran di Hmm. kelas. Oke, begitu ya Bu ya. Tadi kan Ibu menyampaikan katanya ingin membuat video pembelajaran gitu ya. Nah, kira-kira nih Bu Ela nih, ada nggak kendala yang mungkin akan dihadapi nih dalam membuat video pembelajaran? Saat ini sih kendala terbesar saya itu ada di masalah waktu ya Bu ya. Mungkin Mhm. karena kan tugas kita kadang-kadang guru tuh selain mengajar, kadang-kadang kita harus menyelesaikan administrasi-administrasi, belum lagi tugas Mhm. tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah kepada kita. Nah, sejauh Iya. ini sih kendala saya ya di masalah waktu Bu, pembagian waktu. Oke, iya sih ya Bu Ella ya, kita tuh sebagai guru ya, sebagai guru atau eh, pendidik itu tugasnya bukan hanya mengajar ya Bu Ella ya, gitu ya. Iya. Oke, jadi kendala Bu Ella itu waktu ya Bu ya. Lalu menurut Bu Ella gimana nih cara mengantisipasi kendala yang tadi Bu Ella sebutkan? Ya, mungkin nantinya saya akan buat jadwal, Bu ya. Saya akan coba buat Hmm. jadwal. Jadi saya akan membagi waktu sebaik mungkin jadwal yang saya buat nanti antara jadwal mengajar, kemudian tugas-tugas yang sehari-hari yang harus saya lakukan. Kemudian juga saya akan menyisihkan waktu untuk membuat video pembelajaran yang nantinya akan saya gunakan sebagai media pembelajaran di kelas ya. Ya nanti saya akan membuat jadwalnya sebaik mungkin, mungkin seperti itu, Ibu. Oh gitu. Jadi membagi waktu ya Bu ya, seperti membuat skala prioritas mungkin ya, mana yang Iya, Ibu. harus didahulukan gitu ya Bu ya. Iya, iya, ya seperti itu, Bu. Ya kurang lebih seperti itu, Ibu. Oke. Lalu apa nih komitmen yang Bu Ella lakukan terhadap rencana yang akan dibuat nih Bu Ella? Tentunya komitmen yang saya akan lakukan yaitu saya akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, kemudian dengan lebih Oke, oke. maksimal, kemudian saya juga akan lebih banyak berlatih supaya dalam pembuatan video pembelajaran itu bisa lebih menarik, tidak monoton, dan bisa bervariasi. Oke, Bu. Lalu dalam membuat video pembelajaran nih, kira-kira nih Bu Ella nih, ada nggak yang bisa membantu Bu Ella menjaga komitmen yang tadi Bu Ella sebutkan? Kira-kira siapa yang akan membantu Ibu menjaga komitmen itu? Untuk saat ini sih paling saya akan meminta bantuan dari rekan sejawat ya untuk Mm-mm. membantu saya dalam proses pembuatan video pembelajaran. Jadi saya nanti akan meminta Hmm. feedback kepada rekan sejawat saya. Kira-kira video pembelajaran saya ini kurangnya di mana gitu misalnya, Bu. Oke, jadi memanfaatkan kolaborasi dengan rekan sejawat gitu ya Bu Ella ya. Lalu bagaimana nih tindak lanjut dari kegiatan coaching ini, Bu? Ya, tindak lanjut dari kegiatan kita hari ini, saya mungkin akan segera mencari sumber-sumber yang relevan sebagai bahan referensi saya dalam Mm-mm. pembuatan video pembelajaran, supaya Mm-mm. saya dapat segera gunakan dan saya praktekkan dalam pembelajaran saya di kelas. Oke, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ya Bu ya, semangat. Pokoknya Bu Ella eh, memperbaiki kualitas pembelajaran gitu ya Bu Ella ya. Kemudian menurut Bu Ella nih, apa nih yang kita dapatkan dari bincang-bincang kita hari ini Bu Ella?
Yang saya dapatkan dari coaching hari ini ya saya mendapatkan pencerahan ya Bu ya. Yang tadinya Mm-mm. saya bingung, kemudian saya kurang percaya diri, kemudian saya juga gelisah ya bagaimana nih memperbaiki kualitas pembelajaran saya di kelas gitu ya. Tentunya dengan adanya bincang-bincang dengan Bu Eka ini ya dengan Mm-mm. sharing dengan Bu Eka saya jadi bisa Mm-mm. menemukan solusi dengan cara membuat video dan memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran ke depannya Ibu sebagai media pembelajaran. Makasih nih Bu Eka nih. Alhamdulillah nih Bu Ella nih. Sama-sama Bu Ella. Saya jadi nggak sabar nih ingin mendengar cerita Bu Ella nanti setelah Bu Ella jadi video pembelajarannya kemudian diterapkan di kelas ya hasil dari tindak lanjut kegiatan kita nih bincang-bincang atau kita bisa sebut coaching mungkin ya hari ini ya. Insya Allah Bu saya siap. Jadi nanti setelah ini saya Hmm. akan mulai membuat video pembelajaran yang nantinya Heeh. insya Allah yang bisa saya gunakan sebagai media pembelajaran di kelas. Oke, baik Bu Ella. Aduh, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Ella ya setelah Bu Ella melakukan aksi yang tadi Bu Ella sebutkan. Oke Bu, siap, siap, siap. Dengan senang hati Bu. Maaf nih Bu Ella nih, saya habis ini ada jam pelajaran. Tadi kan ada jam guru bidang nih Bu Ella. Iya Ibu. Iya, saya Pak, Ya udah saya kalau pamit dulu ya Bu Ella ya. Saya mau ke kelas dulu. Bu, terima kasih Bu untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat Bu Ella. Terima kasih Bu.